Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila dari kelas HTN 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan asas peradilan agama. Definisi hukum acara peradilan agama. Hukum acara adalah merupakan hukum proses atau hukum formal, yang mana proses dalam artian mulai dari memasukkan suatu gugatan perkara sampai keluarnya putusan oleh hakim pengadilan. Kemudian proses sendiri memiliki tujuan untuk memutuskan sesuatu perkara oleh hakim di pengadilan antara kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan peradilan agama merupakan salah satu pengadilan di Indonesia yang sah dan bersifat khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan berwenang untuk menangani kasus perdata tertentu dalam Islam, yang mana sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan negara dan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis yang telah disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Kemudian akan dijelaskan kembali mengenai prinsip peradilan agama. Prinsip peradilan agama bersumber dari hukum Islam, yaitu dari Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis telah lengkap mengatur tentang hukum Islam dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peradilan agama, yang kemudian itu telah direduksi dan standarisasi menjadi kompilasi hukum Islam. Di antara prinsip-prinsip dari peradilan agama antara lain, yang pertama prinsip al-tauhid atau keesaan Allah. Maksud dari prinsip ini yaitu bahwa manusia memiliki kewajiban untuk tunduk dan menaati Allah dan Rasul-Nya, serta manusia dilarang keras untuk menyekutukan Allah dengan lainnya. Artinya, jika sudah diterangkan dalam beberapa hal dalam beberapa perkara dalam peradilan agama, itu merupakan keperuntukan untuk pribadi seseorang atas keberdataan seorang, namun tidak diperbolehkan melampaui batas. Dalam hal konsepsi waris, maka waris tidak dapat dilakukan pembagian yang tidak sebagaimana diatur dalam Al-Quran atau kompilasi hukum Islam yang telah distandarisasi untuk menyelesaikan perkara. Kemudian prinsip al-adalah atau keadilan. Prinsip ini memposisikan manusia pada kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang menerapkan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Sehingga prinsip keadilan ini menjadi utama karena dalam mewujudkan keadilan ini merupakan wujud penegakan hukum Allah. Kemudian prinsip al-hurriyah atau kebebasan. Prinsip ini berpandangan bahwa manusia memiliki hak serta kewajiban dalam menentukan hidupnya, berupa hak dan kewajiban yang dilarang yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seperti halnya dalam perkawinan bahwa seseorang suami memiliki tanggung jawab dan hak-hak atas istrinya, begitupun dengan sebaliknya. Kemudian prinsip al-musawah atau persamaan. Fitrah manusia sebagai makhluk Allah diciptakan berpasang-pasangan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Yang membedakan hanyalah satu, yaitu ketakwaan. Jadi semua manusia sama di mata hukum dan memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Kemudian prinsip ma'ruf nahi munkar atau menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, bahwa kodrat manusia senantiasa memiliki kodrat tanggung jawab sosial dan spiritual dalam bentuk ketakwaan, sehingga manusia wajib menjalankan perintahnya dan diwajibkan menjauhi larangannya. Baik, kemudian dijelaskan kembali mengenai prinsip al-ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip ini menyerukan manusia wajib saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, bahwa dalam ranah pengadilan berarti bekerja sama dalam menempatkan yang benar-benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Ia menjadi fondasi yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan proses keadilan.
Kemudian prinsip hak atas Allah dan hak manusia, bahwa manusia dibebaskan untuk menjalankan hukum Allah pada batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah maupun aturan hukum. Kemudian al-musyawarah atau al-musyawarah untuk mufakat. Jadi prinsip ini menekankan bahwa manusia harus menjunjung tinggi musyawarah untuk memutuskan suatu perkara hingga mencapai mufakat bersama. Yang terakhir adalah prinsip al-tasamuh atau toleransi, yaitu manusia harus menghargai perbedaan keyakinan dan beragama serta memiliki perasaan serta kebebasan untuk memilihnya berdasar keyakinan masing-masing. Kemudian dijelaskan kembali mengenai asas-asas peradilan agama. Selain prinsip-prinsip di atas, peradilan agama juga memiliki asas-asas yang mendampingi prinsip peradilan agama yang berkaitan dengan hukum Islam dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Pelaksanaan perundang-undangan peradilan sudah diimplementasikan dalam asas-asas umum peradilan agama. Menurut peraturan peradilan agama yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua. Asas-asas itu adalah: asas yang pertama, personalita keislaman. Personalita keislaman yaitu orang yang berperkara dalam peradilan agama merupakan orang-orang tertentu, artinya bahwa hanya orang-orang yang beragama Islam dan perkara orang-orang non-Islam bukan menjadi wewenang peradilan agama. Kemudian pemeriksaan dalam 2 tingkatan. Pemeriksaan pada peradilan agama memiliki 2 tingkatan, yaitu yang pertama pada peradilan agama dan yang kedua yaitu pada pengadilan tinggi agama. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi, pengadilan terdiri dari pengadilan agama yang merupakan tingkat pertama dan pengadilan tingkat agama yang merupakan pengadilan tingkat banding. Kemudian kewenangan mengadili perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara tertentu pada pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama terbatas pada perkara-perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara pada peradilan agama tidak bersifat umum, meliputi semua bidang hukum perdata. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan yang terakhir ekonomi syariah. Kemudian kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milih. Jika suatu perkara yang diajukan dalam pengadilan agama masih memiliki sengketa hak milih, maka pengadilan agama tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara tersebut, melainkan menjadi kewenangan pengadilan umum. Yang kelima, hakim bersifat menunggu. Mengajukan perkara ke pengadilan merupakan hak pilihan seseorang yang berperkara. Hakim hanya bersifat menunggu dan tidak turun mencari suatu perkara. Kemudian kewajiban memeriksa perkara. Jika suatu perkara diajukan ke pengadilan dalam lingkup pengadilan agama, maka tidak boleh menolak perkara tersebut dengan alasan tidak ada dasar hukum yang menentukannya. Maka pengadilan wajib untuk memeriksa. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan. Dalam hal ini, kapasitas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengadilan dianggap tahu hukum.
Kemudian peradilan sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Kemudian mengadili menurut hukum dan persamaan hak. Maksudnya yaitu bahwa lembaga peradilan dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu peraturan dan perundang-undangan yang telah disahkan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kemudian pemberian bantuan. Pemberian bantuan ini yang dimaksud, jadi pengadilan memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membayar advokat, maka pengadilan memberi bantuan hukum non-litigasi secara gratis sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, dapat memberikan bantuan hukum non-litigasi kepada para pihak, yaitu masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma. Kemudian putusan pengadilan menurut pertimbangan. Segala sesuatu putusan yang dilakukan oleh pengadilan harus melalui pertimbangan yang matang, yang berarti putusan harus disertai dengan alasan-alasan dasar-dasar hukum dan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan serta sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang jelas. Baik, terima kasih penjelasan dari saya tadi mengenai prinsip dan asas peradilan agama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.